Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba, akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, praktik coaching dalam supervisi akademik. Saya, Novawan Bakti, SPD dari UPT SPF 192 Tanah Toa, dan rekan saya Amiruddin SPD GR dari UPT SPF SMP Negeri 29 Bulukumba. Rekan saya Hamka SPDI dari asal sekolah UPT SPF SMP Negeri 30 Kabupaten Bulukumba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hamka sama Pak Wawan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Amir. Oke, alhamdulillah Pak. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Sudah siap Bapak-bapak? Siap Pak. Oke. Sebelum Pak Hamka melakukan praktek coaching terhadap Pak Wawan, tentu Bapak harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini. Di mana praktek coaching ini ada 3 tahap, yakni tahap pra-observasi. Kita akan melakukan diskusi terkait kompetensi apa yang Bapak akan diskusikan. Kemudian selanjutnya Pak Hamka akan melakukan praktek coaching sebentar. Kemudian tahap pelaksanaan observasi, saya akan mengamati kegiatan praktek coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Wawan. Dan tahap pasca observasi. Jadi di mana Pak Hamka akan merefleksikan apa yang Bapak lakukan dan kembangkan pada proses coaching ini. Kemudian kita akan masuk ke tahap pra-observasi ya. Jadi tahap pra-observasi ini kita akan melihat coaching ini berjalan atau sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian nanti Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachi, dan bagaimana si coachi sebentar dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan tentunya disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Pak Hamka, Pak Wawan, sudah paham? Siap Pak. Iya, baik. Dari observasi ini saya punya pertanyaan untuk Bapak, kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching kali ini? Iya Pak, saya punya pertanyaan untuk Pak Wawan. Tentunya kompetensi apa? Mungkin kompetensi yang akan dikembangkan ya, secara spesifik. Kembangkan ini tentunya secara spesifik pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan? Jadi indikator yang saya inginkan pada coaching kali ini adalah bagaimana si coach ini dapat menemukan potensinya dalam mengembangkan ide-idenya. Oh ya, begitu ya Pak. Baik, mungkin untuk pra-observasi saya rasa cukup sekian. Silakan Bapak boleh melakukan praktek coaching kepada Pak Wawan ya, Pak Hamka ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Oh ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Iya, tidak Pak. Kebetulan hari ini saya punya waktu libur ya. Nah, saya luangkan waktu untuk Pak Wawan. Oke, terima kasih banyak Pak. Pak Wawan, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Syukur alhamdulillah kalau begitu Pak Wawan ya. Ya Pak. Jadi begini Pak Hamka. Ada yang ingin saya perbincangkan dengan Pak Hamka. Ya, senang hati. Kira-kira dari perbincangan kita kali ini apa yang khas yang Pak Wawan yang inginkan Pak Wawan? Oh ya baik Pak. Jadi
Yang saya inginkan dari perbincangan kali ini Pak, yaitu saya ingin nantinya saya dapat membuat konten pembelajaran yang menarik terhadap murid saya, Pak Hamka. Iya. Oke, jadi Pak Wawan ingin percakapan kita kali ini hasilnya adalah Bapak dapat membuat konten pembelajaran yang menarik untuk muridnya ya Pak. Betul sekali Pak Hamka. Oke, iya. Kawan, saat ini konten menarik itu yang seperti apa Pak Wawan? Iya, jadi kalau menurut saya itu konten yang menarik itu Pak adalah konten di mana guru ini bisa melihat minat murid dan juga bagaimana guru ini bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi Pak Hamka. Begitu. Iya Pak. Oke Pak Wawan, jadi konten yang menarik menurut Pak Wawan saat ini adalah konten yang sesuai dengan minat siswa ya Pak Wawan ya? Iya betul Ya. Pak. Misalnya di dalam konten ini kalau dari level 1 sampai 10, Iya Pak. Menurut Pak Wawan muridnya berada di level berapa kira-kira Pak Wawan? Iya, karena mungkin untuk pembelajaran saya ini Pak Hamka, mungkin untuk saat ini siswa saya itu berada di level 5 karena selama ini konten yang saya buat ini tidak sesuai dengan kebutuhan belajar murid Pak, sehingga hanya ada sebagian kecil saja yang bisa tertarik dengan konten yang saya buat seperti itu Pak. Dan mungkin saya akan kedepannya membuat konten yang menarik. Iya betul sekali Pak Wawan ya. Iya, kalau menurut Bapak dari level tersebut, apakah Pak Wawan punya kekuatan diri untuk merubah menjadi lebih baik? Ya Pak, saya yakin bahwa saya mempunyai kekuatan untuk Ya. merubah hal itu untuk menjadi lebih baik lagi Pak. Oke, betul sekali Pak ya. Jadi kita harus yakin dengan kekuatan yang kita miliki. Baik Pak, kira-kira apa saja yang menjadi kekuatan Bapak? Iya, baik Pak. Jadi kekuatan yang saya yakini adalah saya mempunyai percaya diri bahwa saya mampu membuat konten pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi Pak, seperti LCD. Dan saya juga memiliki rekan sejawat di sekolah saya yang bisa membantu saya untuk membuat konten yang lebih menarik Pak. Luar biasa sekali ya dengan kekuatan yang Bapak miliki ini. Baik Pak Wawan, kepercayaan diri dalam membuat konten pembelajaran yang menarik sesuai kebutuhan muridnya dan juga memiliki rekan guru hebat ya di sekolahnya ya Pak Wawan ya. Iya Pak, betul dan Pak. membantu dalam pembuatan konten tersebut dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini ya Pak ya. Iya, betul sekali Pak. Jadi, nah Pak Wawan kita lanjut ya. Nah sekarang apa rencana Pak Wawan ke depannya ini Pak Wawan? Iya, jadi begini Pak Hamka, rencana saya itu untuk ke depannya saya akan melakukan penilaian di awal kegiatan pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan belajar murid saya Pak, yang nantinya saya dapat membuat panduan dalam pembuatan konten berdasarkan kebutuhan belajarnya. Kemudian saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah yang memiliki kemampuan di bidang teknologi agar konten pembelajaran yang saya nanti ini akan tampilkan lebih menarik lagi Pak. Betul sekali Pak. Dengan melakukan pemetaan di awal pembelajaran dan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memiliki kemampuan di bidang teknologi akan memudahkan Bapak dalam membuat konten pembelajaran yang menarik untuk muridnya ya Pak. Iya, betul sekali Pak Hamka. Oke baik Pak, lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini Pak Wawan? Iya, jadi komitmen yang saya akan lakukan yaitu saya akan berkomitmen untuk dengan cara melaksanakan rencana aksi yang akan saya lakukan ini dengan membuat konten pembelajaran yang menarik bagi murid saya berdasarkan pemetaan kebutuhan belajarnya ya Pak ya. Kemudian saya akan berkolaborasi tentunya dengan lagi-lagi dengan rekan sejawat yang memahami teknologi dan membuat pembelajaran yang sifatnya menarik bagi murid saya Pak Hamka. Ya, itu ide yang sangat bagus Pak.
Semoga apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dengan baik ya Pak Wawan. Iya Pak, amin insya Allah Pak. Terima kasih banyak ya Pak Hamka sudah membantu saya untuk mengembangkan ide saya pada kesempatan kali ini sehingga saya menjadi tahu langkah apa yang selanjutnya akan saya lakukan untuk membuat konten pembelajaran yang menarik buat murid saya Pak. Iya Pak, sama-sama. Tetap semangat ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih banyak atas supportnya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hamka. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Barusan Bapak sudah melakukan percakapan coachingnya dengan Pak Wawan. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menurut Pak Hamka setelah melaksanakan percakapan coaching? Alhamdulillah percakapan tadi sudah baik Pak. Oke. Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Ya, karena tadi menurut saya percakapan yang saya lakukan bersama Pak Wawan terkait sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan Pak. Ya. Oke. Berarti apa saja yang Bapak sudah lakukan pada saat observasi terkait ketercapaian indikator yang diinginkan tersebut? Jadi dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta, Ya. di mana tadi saya juga menanyakan tujuan kepada Pak Wawan, kemudian mengidentifikasi secara aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali pemahaman Pak Wawan itu sebagai coach dalam menceritakan ide yang akan dikembangkan Pak Wawan nantinya dalam membuat konten pembelajaran yang menarik untuk muridnya Pak. Oke, baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Iya Pak, boleh, silakan. Oke, baik Pak. Setelah saya mengobservasi percakapan Bapak dengan Pak Wawan, tadi itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi tadi Bapak sudah berusaha menggali informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Bapak ajukan tadi, sehingga Koci dapat menemukan potensinya berupa ide dalam membuat konten pembelajaran yang menarik dan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Bagaimana menurut Bapak setelah mendengar hal ini? Alhamdulillah, saya senang sekali Pak. Terima kasih atas apresiasinya karena sudah sesuai dengan yang diharapkan Pak. Oke, baik. Demikian saya rasa kegiatan observasi kali ini. Semoga nanti kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak ya. Amin Pak. Semoga nanti bisa bermanfaat ke depannya. Baik, kita tutup ya untuk kegiatan kegiatan coaching kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Amir dan Pak Hamka? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak hari ini. Iya, alhamdulillah ya Pak. Jadi baik Pak Amir dan Pak Hamka untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Iya, Pak. Pak. Bagaimana sudah siap Pak? Siap Pak, siap. Oke. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama Pak Hamka Pak. Iya. Baik, sebelum Pak Amir melakukan praktek coaching bersama dengan Pak Hamka, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebagai observer. Jadi Pak Amir harus memahami ya, ada beberapa penilaian dari praktek coaching kita ini, di mana praktek coaching kita ini terbagi dari 3 tahap. Tahap yang pertama itu tahap pra-observasi. Kita akan melakukan diskusi terkait kompetensi dan indikator apa yang akan kita kembangkan oleh Pak Amir dalam praktek coaching sebentar. Kemudian tahap pelaksanaan observasi
di mana di sini harus ada 3 prinsip yang harus Pak Amir bangun dan Pak Hamka, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Pak Amir dan Pak Hamka, sudah paham? Iya Pak, sudah. Sudah paham Pak, siap. Ya, baik Pak. Dari pra observasi ini saya akan memberikan pertanyaan untuk Bapak. Untuk Pak Amir, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam coaching ini, Pak? Dalam kegiatan coaching kali ini yang akan saya kembangkan adalah bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya akan akan mengembangkan bagaimana mendengarkan secara aktif, Pak. Oke, jadi ada 2 kompetensi yang Pak Amir akan coba kembangkan ya, Pak ya? Iya, Pak. Baik, tapi menurut Pak Amir yang lebih spesifik ini, di antara 2 kompetensi ini, yang mana yang Pak Amir ingin lebih kembangkan lagi? Baik Pak, jadi saya pikir untuk kompetensi yang sangat spesifik menurut saya yang akan saya kembangkan adalah bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik Pak Amir. Baik, untuk Pak Amir, indikator apa yang Bapak ini inginkan pada coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan pada kegiatan coaching ini adalah bagaimana Pak Hamka sebagai coach dapat mengembangkan idenya, dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada sama Pak Hamka, begitu Pak. Oke Pak Amir, baik Pak. Baik Pak Amir dan Pak Hamka, sekian untuk tahap pra-observasinya. Silakan Pak Amir dan Pak Hamka ini melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamka. Ya, mohon maaf Pak, hari ini saya mengganggu waktunya sedikit Pak. Tidak apa-apa Pak, karena kebetulan hari ini saya lagi tidak ada kegiatan, jadi saya punya waktu luang untuk Bapak. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, syukur alhamdulillah. Ya. Ada yang saya perbincangkan hari ini dengan Bapak. Ya. Ya Pak, dengan senang hati, kira-kira dari perbincangan kali ini apa yang hasil yang Bapak inginkan, Pak? Jadi begini Pak, kebetulan saya adalah guru pendidikan agama Islam. Ya. Saya ingin membangun kesadaran siswa saya untuk melakukan atau melaksanakan salat berjamaah, khususnya salat duhur di sekolah Pak. Oh, jadi Bapak ingin menumbuhkan kesadaran muridnya untuk melaksanakan sholat berjamaah di sekolah ya, Bapak? Iya Pak, ya? seperti itu harapan saya Pak. Oke, baik Pak. Saat ini bagaimana pemahaman murid Bapak mengenai pentingnya sholat berjamaah dan bagaimana mereka mengaplikasikannya, Pak? Iya, kalau saat ini hampir semua murid saya memahami pentingnya salat berjamaah. Ya. Namun belum semua dapat mengaplikasikannya dengan baik, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Jadi murid Bapak hampir semua paham pentingnya sholat berjamaah. Namun belum semua dapat mengaplikasikannya ya Pak ya? Iya, betul sekali Pak. Oke, baik Pak. Kalau dari skala 1 sampai 10, tingkat kesadaran murid Bapak terkait sholat berjamaah di sekolah Bapak masuk di skala berapa ya Pak? Misalnya jika salah dari skala 1 artinya semua murid Bapak tidak memiliki kesadaran dalam melaksanakan sholat berjamaah, dan skala 10 artinya semua murid Bapak memiliki kesadaran dalam melakukan sholat berjamaah di sekolah. Jadi kalau dalam bentuk skala kemungkinan ada di angka 6 Pak, karena murid di sekolah saya itu tidak semuanya memiliki kesadaran dalam melakukan sholat berjamaah di sekolah. Baik, kalau menurut Bapak dari skala tersebut, apakah Bapak punya kekuatan diri untuk merubah menjadi lebih baik? Jadi saya akan menguatkan pemahaman murid saya tentang manfaat yang akan diperoleh ketika kita melakukan salat berjamaah. Bisa dengan segi pahala atau mungkin dari hubungan sosialnya, begitu Pak. Oke. Jadi maksudnya itu bagaimana ya Pak ya?
Saya akan memberikan pemahaman kepada murid saya mengenai manfaat atau keutamaan salat berjamaah. Ya. Dengan melakukan salat berjamaah pahalanya akan lebih baik daripada salat sendirian begitu Pak ya. Jadi dengan cara berjamaah Ya. kita akan meningkatkan rasa persaudaraan dengan sesama manusia begitu Pak. Oh, oke. Luar biasa dengan kekuatan yang Bapak miliki. Bapak akan menumbuhkan kesadaran diri muridnya dengan menguatkan pemahaman mereka dan menyampaikan manfaat atau keutamaan yang akan didapatkan ketika melakukan sholat berjamaah, baik dari segi pahala maupun hubungan sosial dengan sesama manusia. Paling tidak dengan seperti itu bisa membuat muridnya dapat memiliki kesadaran dalam melaksanakan sholat berjamaah ya Pak? Iya, betul sekali Pak. Oke. Nah, sekarang apa rencana Bapak ke depannya? Rencana saya ke depan adalah saya akan mengkonsultasikan apa yang kita bicarakan hari ini Pak dengan kepala sekolah saya dan rekan-rekan saya di sekolah agar nantinya saya dapat berkolaborasi dengan mereka dalam membangun kebiasaan murid di sekolah saya untuk melakukan sholat berjamaah di sekolah. Mereka juga akan terlibat untuk melakukan sholat berjamaah di sekolah dan melaksanakannya bersama-sama begitu Pak. Ya. Oke, betul sekali Pak. Dengan melibatkan kepala sekolah dan rekan guru, hal tersebut akan memudahkan Bapak membangun kebiasaan sholat berjamaah di sekolah ya. Iya Pak, karena dengan melibatkan mereka secara tidak langsung ya Pak ya, menjadi contoh untuk murid-murid saya di sekolah Pak. Oke, baik Pak. Selanjutnya, lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini? Jadi saya akan berkomitmen dengan rencana aksi yang akan saya lakukan membiasakan sholat berjamaah di sekolah bersama seluruh stakeholder yang ada di sekolah dengan membuat buku atau kartu kontrol ya yang murid kartu kontrol murid ini 5 waktu Pak, khususnya salat berjamaah di sekolah begitu Pak. Oke, mantap. Itu sebenarnya ide yang sangat bagus Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Harapan saya seperti itu sih Pak. Amin, insya Allah Pak. Terima kasih Bapak sudah membantu saya mengembangkan ide saya pada hari ini, sehingga saya menjadi tahu langkah apa yang akan saya tempuh dalam membangun kebiasaan murid saya dalam melaksanakan sholat berjamaah baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya begitu. Oh iya Pak, artinya saya mengucapkan juga terima kasih sama-sama ya. Bapak tetap semangat ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas ide masukannya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Amir dan Pak Hamka, barusan Bapak sudah melakukan percakapan coaching ya Pak ya. Iya Pak. Ya, jadi sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, menurut Pak Amir, bagaimana perasaan Pak Amir setelah melakukan percakapan coaching tadi, Pak? Alhamdulillah, saya rasa saya sudah senang dan percakapan tadi itu saya rasa sudah baik, Pak. Oke, sudah baik, Pak. Menurut Pak Amir, apa yang membuat Pak Amir sehingga mengatakan percakapan tadi itu sudah baik, Pak? Baik, karena tadi menurut saya percakapan yang saya lakukan sama Pak Hamka sudah sesuai dengan indikator yang kita harapkan bersama begitu Pak. Oke, begitu Pak Amir ya. Berarti apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat observasi terkait ketercapaian indikator yang diinginkan tersebut Pak Amir? Baik, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi itu saya anggap sudah sesuai dengan alur tirta Pak, di mana tadi saya sudah menanyakan tujuan kepada Pak Hamka, kemudian saya mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali pemahaman Pak Hamka sebagai coach dalam menceritakan ide yang akan dikembangkan oleh Pak Hamka,
dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait bagaimana kesadaran diri terhadap muridnya begitu Pak. Terutama dalam kegiatan sholat berjamaah. Oke, baik sekali Pak. Pak Amir, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Oh iya, tentu Iya, Pak. boleh Pak, silakan Pak. Oke, baik. Jadi begini Pak, setelah saya mengobservasi percakapan Pak Amir dan Pak Hamka, tadi sudah berjalan dengan baik dan juga prosedurnya sudah sesuai dengan Arul Tirta sebagaimana yang disampaikan tadi Pak Amir. Jadi Bapak sudah berusaha menggali informasi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak ajukan tadi ke Pak Hamka sehingga Koci di sini Pak Hamka itu bisa menemukan potensinya berupa ide-ide dalam membangun kesadaran peserta didik untuk melaksanakan sholat berjamaah, terkhusus itu sholat zuhur ya Pak Hamka ya, seperti itu. Oke. Dan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Bagaimana menurut Pak Amir setelah mendengar hal ini Pak? Alhamdulillah senang sekali Pak. Terima kasih atas segala apresiasinya karena sudah sesuai dengan yang diharapkan Pak. Oke, baik demikian Pak Amir dan Hamka kegiatan observasi kita kali ini. Semoga nanti kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak ya. Ya. Semoga nanti bisa lebih bermanfaat lagi ke depannya. Ya, siap. Kita tutup kegiatan coaching kita kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Wawan, Pak Amir? Alhamdulillah baik Pak. Jadi alhamdulillah baik Pak, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Iya, Pak. Bagaimana Bapak sudah siap? Siap. Ya. Jadi baik Pak, sebelum Pak Wawang melakukan coaching bersama dengan Pak Amir, Ya. tentu Bapak harus memahami beberapa penilaian dari praktik ini. Di mana praktik coaching ini ada tiga tahap. Jadi tahap pra observasi kita akan melakukan diskusi terkait kompetensi dan indikator. Ya. Apa yang dikembangkan oleh Pak Wawan, Pak Amir ya. Ya. Begitu ya. Dalam praktik coaching ini sebentar. Dari tahap pelaksanaan observasi, saya akan mengamati kegiatan praktik coaching yang Bapak akan lakukan bersama Pak Amir, dan tahap pasca observasi yang mana Pak Wawan akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching Ya. dan kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching berikutnya. Jadi baik Pak Amir, Ya. kita mulai tahap pertama ya, yakni tahap pra-observasi untuk melihat percakapan coaching di ini sudah berjalan atau sesuai dengan alur tirta. Kemudian nanti Bapak akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Pak ya. Ya. Ya Pak. Dan bagaimana si coach ini sebentar akan dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dan tentunya percakapan yang Bapak lakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif ya Pak ya, dan memaksimalkan potensi kepada Pak Amir. Bagaimana, sudah paham Pak Wawan? Ya Pak. Ya baik Pak, dari pra ini saya punya pertanyaan untuk Bapak. Ya, Pak. Kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini Pak? Baik Pak, jadi dalam kegiatan coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach Pak. Oh iya Pak, jadi berarti ada dua kompetensi yang akan Bapak kembangkan ya pada coaching kali ini ya. Betul Pak. Kira-kira kompetensi yang akan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu maksudnya Pak ya? Iya Pak. Iya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu bagaimana nanti untuk dalam proses coaching kali ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada
Pak Amir selaku coach Pak, itu yang saya ingin kembangkan. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Ya. Jadi berarti indikator bagaimana yang Bapak inginkan? Ya, indikator yang saya inginkan adalah pada coaching kali ini bagaimana si coach ini bisa menemukan, menggali potensi yang dia miliki untuk mengembangkan idenya, seperti itu Pak. Oh begitu ya Pak ya? Iya Pak. Jadi baik, sekian dari pra-observasi kita Bapak ya. Jadi silakan Bapak melakukan coaching sekarang. Iya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Wawan, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Amir. Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Kalau Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik juga Pak, alhamdulillah. Begini Pak, sebenarnya saya ingin berbicara sebentar sama Bapak nih tentang apa yang permasalahan yang saya hadapi Pak. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak Amir. Kira-kira apa yang saya bisa bantu hari ini Pak? Begini Pak, di semester ini terutama kan ini adalah tahun ajaran baru, Iya Pak. dan saya ingin sekali meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam mengelola kelas Pak, begitu. Oh, jadi Pak Amir ini ingin meningkatkan kompetensinya dalam mengelola kelas ya Pak Iya, ya? Pak. Oke, bagus sekali Pak. Kira-kira apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut Pak? Saya akan menciptakan kelas yang kondusif Iya, dan menyenangkan bagi murid Pak, karena pengalaman kemarin meskipun berbagai cara yang saya hadapi, tapi tetap saja bagi kelas saya itu artinya dalam tanda kutip belum terlalu kondusif, begitu Pak. Oh, begitu Pak ya. Ya. Baik. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Yang tantangan ya Pak, jadi sebenarnya tidak ada sih tantangan yang begitu signifikan sebenarnya, tapi saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, kemudian pendekatan-pendekatan yang secara spesifik terhadap anak, tapi belum ada hasil yang begitu benar-benar efektif Pak, begitu Pak. Oh, seperti begitu. Iya. Jadi apa yang Pak Amir butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Kebutuhan yang saya inginkan sebenarnya Pak sih di semester depan ini bagaimana strategi Ya. untuk mengendalikan murid yang suka berbicara pada saat proses pembelajaran berlangsung, seperti itu Pak. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Ya. Baiklah Pak, mari kita bahas strategi Ya. untuk mengendalikan murid yang suka berbicara pada saat proses pembelajaran berlangsung Pak. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab kenapa murid suka berbicara saat proses pembelajaran berlangsung. Iya Pak. Ya, apakah karena tidak memahami materi pelajaran, ataukah mungkin ada rasa bosan dari murid tersebut, ataukah mungkin mereka ingin menarik perhatian dari teman-temannya yang lain Pak. Ya. Kira-kira seperti apa Pak? Saya pikir mereka mungkin tidak memahami materi pelajaran Pak, seperti itu kayaknya. Kalau berbicara pengalaman, rasa-rasanya saya itu sadar bahwa mungkin mereka tidak begitu memahami materi pelajaran yang saya sampaikan Pak. Oh, seperti itu. Jadi peserta didik ini tidak memahami pelajaran atau materi yang Bapak sampaikan ya. Mungkin Oh. seperti itu Pak. Baik, jika demikian kita perlu memperbincangkan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada murid ya Pak ya. Kita juga bisa menggunakan mungkin metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar murid tersebut ini tidak bosan Pak. Oke, ya Pak, mungkin di semester ini saya akan mencobanya sehingga bisa saja murid tidak bosan begitu Pak, dan akhirnya tidak ada lagi yang berbicara pada saat materi disampaikan, dan mereka bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang menjadi harapan saya, seperti itu Pak. Oke, selain itu kita juga perlu Pak ya memberikan penguatan positif kepada murid yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan mungkin seperti semacam pujian ataupun Pak. mungkin penghargaan kepada murid yang diam dan tidak mendengarkan pelajaran, seperti itu Pak Amir. Iya, ini juga
sebenarnya saya tidak terlalu memperhatikan Pak bagaimana siswa lain yang memang tidak berbicara pada saat proses pembelajaran. Artinya saya hanya fokus kepada siswa yang berbicara pada saat proses pembelajaran. Insya Allah Pak, saya akan memberikan semacam reward atau bagaimanakah kepada anak yang memang betul diam pada saat proses pembelajaran. Insya Allah saya akan melakukannya Pak. Oke. Bagaimana Pak Amir? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Pak Amir lakukan ke depannya? Ya Pak, saya ada dengan kegiatan percakapan yang kita lakukan ini, saya rasa saya sudah memiliki gambaran-gambaran singkat apa yang menjadi strategi saya ke depannya Pak. Oke, baik Pak Amir. Saya rasa untuk percakapan kita hari ini sudah selesai untuk hari ini ya. Ya, Pak. Silakan mungkin untuk kedepannya Pak Amir ini bisa mengimplementasikan strategi tersebut Ya, Pak, dan mungkin ketika nanti ada hasilnya itu boleh disampaikan kepada saya ya Pak ya. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak, saya akan melakukan hal tersebut. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Wawan menyempatkan waktunya untuk berbicara kepada saya tentang apa yang saya hadapi, apa yang menjadi permasalahan saya, untuk yang bisa saya lakukan di sekolah kami, di sekolah saya dalam proses pengembangan kompetensi ini Pak. Terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih. Jangan sungkan-sungkan ya Pak ya. Siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan Bapak sudah melakukan percakapan dengan coaching dengan Pak Amir ya. Iya, Pak. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama, bagaimana menurut Pak Wawan setelah melakukan percakapan coaching tadi Pak? Iya, jadi alhamdulillah Pak, menurut saya percakapan coaching saya tadi itu bersama Pak Amir selaku coach sudah baik Pak. Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu Pak Wawan? Ya, karena menurut saya dalam percakapan coaching tadi bersama Pak Amir, saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan Pak. Oke, berarti apa saja Bapak sudah lakukan pada saat observasi terkait ketercapaian indikator yang diharapkan tadi Pak? Oke, baik Pak. Jadi dalam proses coaching tadi itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi saya sudah menanyakan mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksinya dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut dapat menggali pemahaman dari si coach ini dalam hal Pak Amir untuk menciptakan atau mengembangkan ide-ide pada yang akan dilakukan tersebut nantinya pada untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif Pak, seperti itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Iya, silakan Pak, boleh Pak. Iya, jadi baik Pak ya. Setelah saya mengobservasi percakapan Bapak dengan Pak Amir, Ya, Pak. Tadi sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta Pak ya. Jadi tadi Bapak sudah berusaha menggali informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Bapak ajukan tadi, sehingga coach ini dapat menemukan potensi berupa ide dalam membuat pengaturan kelas yang lebih kondusif dan sudah melakukan sesuai prinsip coaching. Jadi bagaimana menurut Bapak setelah mendengar hal ini? Iya Pak, jadi alhamdulillah Pak, saya senang sekali Pak. Ya. Terima kasih atas apresiasinya dan karena sesuai dengan yang sudah diharapkan pada dalam coaching ini Pak. Jadi demikian kegiatan observasi kita kali ini ya. Semoga nanti kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Semoga nanti bisa bermanfaat ke depannya. Kita tutup ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih Pak Amir.